Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi statistik lanjutan. Mengingat sedikit materi sebelumnya, statistik berfungsi untuk mengolah data. Data yang terbagi menjadi dua, data numerikal dan data kategorikal. Untuk data numerikal itu nanti akan masuk ke dalam tabel distribusi frekuensi numerik yang akan selanjutnya disajikan dalam bentuk histogram, poligon, dan OGIF. Sedangkan untuk data kategorikal itu akan dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi kategorik yang akan disajikan dalam bentuk diagram lingkaran maupun diagram batang. Kemudian statistik juga berfungsi untuk mengolah data, di mana data diolah dalam dua bentuk atau dua pilihan, yaitu secara pemusatan data dan secara penyebaran data. Untuk pemusatan data itu sendiri terbagi menjadi tiga, ada mean atau rata-rata, modus, dan median. Sedangkan untuk penyebaran data ada jangkauan antar kuartil, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Nah, khusus untuk ukuran pemusatan data, ada yang terpisah, yaitu kuartil, persentil, dan desil. Di sini masih berkaitan dengan pemusatan data, namun fokusnya adalah melihat letak data tertentu. Baik, saya lanjutkan. Kita lanjut saja untuk membahas ukuran pemusatan data. Yang pertama adalah mean atau rata-rata atau rataan hitung. Untuk rumus data tunggal bisa diperhatikan di sini, kita hanya cukup menjumlahkan dari masing-masing data itu sendiri, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Jadi kalau datanya ada 4, berarti kita cukup menjumlahkan data pertama, data kedua, data ketiga, dan data keempat. Kemudian dibagi dengan N-nya 4. Begitu seterusnya. Sebagaimana contoh yang ada di bawah sini, tentukan mean dari data 9, 8, 4, 12, 6, 9, 5, dan terakhir 3. Nah, untuk menentukan rataan hitung, kita jumlahkan ke 8 data ini, kemudian nanti hasilnya kita bagi dengan 8. Diperoleh nilai 7. Itulah mean atau rata-rata data tersebut. Nah, ini ada sedikit tambahan, bagaimana dengan data tunggal, tapi ada lebih dari satu kelompok data. Seperti contoh berikut, jika rata-rata nilai 8 orang siswa lelaki adalah 60, berarti itu adalah kelompok pertama, dan rataan nilai 12 orang perempuan adalah 70, berarti itu kelompok kedua. Tentukan rataan total. Berarti di sini kita menggabungkan, ya, makanya disebutnya rata-rata gabungan, menggabungkan kelompok laki dengan kelompok perempuan. Nah, caranya 8 orang siswa lelaki dengan rata-rata 60. Berarti kita asumsikan setiap anak lelaki memiliki nilai 60. Maka 8 dikali 60. Ya, 8 dikali 60. Kemudian kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua, 12 orang perempuan mendapat nilai 70. Berarti 12 dikali 70. Kemudian kita jumlahkan. Kemudian dibagi dengan jumlah anak laki-laki ditambah dengan jumlah anak perempuan. Maka diperoleh hasilnya 66. Ini adalah cara menghitung rata-rata data tunggal yang lebih dari satu kelompok. Baik, saya lanjutkan. Oke. Yang sekarang kita akan pelajari adalah masih di ukuran pemusatan data mean atau rata-rata hitung, tapi untuk data kelompok. Sebelumnya, di pelajaran sebelumnya, saya pernah memberikan contoh 8 hasil survei dari 80 pengusaha, di mana survei tersebut adalah mencari informasi usia pengusaha memulai merintis usaha mereka. Nah, di situ ada 80 data. Nah, ada 80 usia pengusaha. Nah, data tersebut masih masih tersajikan dalam bentuk data tunggal. Nah, kemudian kita membuatnya di pelajaran sebelumnya, kita membuatnya menjadi
tabel distribusi frekuensi numerik. Yang ada kelas pertama, kelas kedua, ada 5 kelas ya. Nah, itu berarti sudah diubah ke dalam data kelompok. Jadi fungsinya data kelompok adalah untuk menyederhanakan banyaknya data tunggal yang tersaji. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau ngomongin bagaimana sih cara menghitung rata-rata, tapi datanya bukan data tunggal, sudah dalam bentuk data kelompok. Oke, baik. Agar tidak terpecah, maka ini saya tutup dulu ya. Agar tidak terpecah, saya tutup dulu. Baik. Yang pertama kita sudah punya di sini dari soal ya. Data kelompoknya terdiri dari 6 kelas dengan nilai batas bawah terkecil 1 dan nilai batas atas terbesar adalah 30. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menentukan rata-rata adalah di tabel frekuensi kita menghitung jumlah frekuensinya. Nah, ini ada ya, angka 20. Kita menghitung jumlah frekuensinya. Selanjutnya kita langkah berikutnya adalah menambah satu kolom di samping frekuensi yaitu XT. Bisa XT, bisa XI ya. Intinya sama-sama nilai tengah. Nah, di sini muncul angka 3, angka 8, angka 13, angka 18, angka 23 dan 28. Dengan cara apa? Dengan cara menjumlahkan batas bawah dengan batas atas, kemudian kita bagi 2. Jadi contohnya 1 ditambah 5 sama dengan 6, hasilnya kita bagi 2 sama dengan 3. Seperti itu ya, untuk mencari XT atau XI dari nilai tengah sebuah kelas. Nah, kalau sudah, sepertinya kita tidak perlu harus menjumlahkan kemudian membagi 2 dari masing-masing kelas, tidak perlu. Kita cukup melihat polanya. Di kelas pertama batas bawah 1 menuju ke 3, maka harus kita tambahkan angka 2 ya. Kita tambah angka 2. Nah, 6 juga ditambah 2, maka jadi 8. Begitu juga dengan 11 ditambah 2 jadi 13, 16 ditambah 2 jadi 18, 21 ditambah 2 jadi 23, 26 ditambah 2 jadi 28. Jadi sebenarnya kita hanya mengikuti pola dari nilai tengah kelas pertama. Baik, sekarang saya lanjutkan. Kita menambahkan satu kolom lagi di sebelah kanan. Ya, kita menambahkan satu kolom lagi di sebelah kanan. Di sini bisa kalian perhatikan ada tulisan kolom F dikali XT, frekuensi dikali dengan nilai tengah. Jadi 4 dikali 3 hasilnya 12, 2 dikali 8 16, 5 dikali 13 65 dan seterusnya. Nah, sampai 1 dikali 28 hasilnya 28. Nah, kembali kita ke rumus ya, karena ini ngomongin mean berarti kita ngomongin rumus. Rumusnya di sini sudah jelas, ada sigma F dikali XT. Frekuensi dikali nilai tengah, habis itu di sigma. Di sigma berarti di jumlah, makanya ada di kolom sebelah kanan, paling kanan, dia ada angka 280. Itu hasil penjumlahan semuanya dari 12, 16, dan seterusnya. Kemudian dibagi sigma F, artinya sigma dari frekuensinya. Frekuensinya di total hasilnya 20. Maka kita substitusi angkanya 280 dibagi 20 adalah 14. Rata-rata hitung dari data kelompok yang ada di soal adalah 14. Ukuran pemusatan data masih mean, tapi dengan cara yang berbeda dengan yang tadi kita kerjakan. Sekarang menggunakan cara coding. Apa itu cara coding? Mari kita simak sama-sama. Yang pertama adalah langkahnya, kita tetap harus menulis kembali soalnya dari mulai kolom nilai dan kolom frekuensi. Jangan lupa tambahkan sigma frekuensinya. Nah, selanjutnya kita membuat satu kolom lagi di sebelah frekuensi yaitu XI atau XT sama kayak tadi nilai tengah.
Selanjutnya kita tambah lagi satu kolom DI. DI itu apa? DI itu adalah coding itu sendiri, ya. DI adalah coding itu sendiri. Codingnya dimulai dari meletakkan angka 0. Nah, sisanya mengikuti. Jadi angka 0 ke atas itu angka atau bilangan bulat negatif. 0 ke bawah adalah bulat positif. Nah, yang jadi permasalahan adalah bagaimana kita menentukan posisi angka 0. Nah, jadi kita menentukan posisi 0 ini di kelas berapa? Di kelas pertama kah? Di kelas ketiga kah? Atau di kelas terakhir? Nah, yang menjadi patokan coding 0 adalah kita melihat ke frekuensi. Kita melihat ke frekuensi. Frekuensi terbesar itu ada di kelas ketiga, juga ada di kelas keempat. Maka kita harus memilih di antara kelas ketiga dan kelas keempat. Selanjutnya, perhatikan pasangan nilai tengahnya. Perhatikan pasangan nilai tengahnya. Pilih pasangan nilai tengah yang terbesar. Maka kita tidak jadi menggunakan kelas ketiga. Kita tidak jadi menggunakan kelas ketiga, melainkan kita akan menggunakan kelas keempat. Nah, jadi angka 0 kita taruh di kelas keempat, sisanya hanya mengikuti. 0 ke atas bulat negatif, 0 ke bawah bulat positif. Jadi 0, min 1, min 2, min 3 sampai berhenti, 0 ke bawah 1, 2 sampai berhenti. Ya. Baik, saya lanjutkan. Apa langkah kita berikutnya? Menambahkan satu kolom lagi, yaitu FI kali DI. Jadi kita mengalihkan frekuensi dengan codingnya. Nah, frekuensi dengan codingnya. Jadi 4 pasangannya min 3. Jadi min 12. Terus 2 pasangannya min 2. Jadi min 4. Begitu seterusnya sampai kelas terakhir. 1 pasangannya 2. Jadi 2. Nah, selanjutnya kita jumlahkan FI kali DI-nya. Hasilnya dapat negatif 16. Nah, selanjutnya kita membuka rumusnya. Rumusnya dapat kalian perhatikan di situ. X bar. X bar itu apa sih, Bu Vina? X bar itu adalah lambang dari rata-rata, ya. X bar sama dengan 18 ditambah min 16 dibagi 20,5. Ini asalnya dari mana? Oke, asal rumusnya adalah ada di sebelahnya. X bar sama dengan XO ditambah sigma FI titik DI dibagi N dikali K. Jadi kalian bisa ganti langsung. XO-nya adalah 18. 18 tuh maksudnya apa? Nilai tengah yang diberi coding 0. Nilai tengah yang diberi coding 0. Makanya ini bacanya X0, ya. X0 artinya nilai tengah yang saya tulis ya di sini. Nilai tengah yang diberi coding 0. Nah, itulah X0. Jadi kita ganti di sini. Yang diberi coding 0 itu adalah 18. Maka XO-nya kita ganti 18. XO-nya kita ganti 18. Sigma FIDI sudah dapat ini. Di kolom terakhir paling bawah. Maka diganti min 16. Ya, terus dibagi N. N itu apa? Jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi kita udah dapat 20. Masukin ke sini. Terus dikali K. K itu bisa nama lainnya banyak ya. Ada K, ada C, ada P, ada I. Tergantung pakainya yang mana. Jadi di sini K-nya saya ganti dengan 5. Kenapa sih 5? Kita sudah belajar ya di video sebelumnya. Jarak batas bawah kelas yang satu dengan lainnya. Jadi 1 ke 6 itu jaraknya 5. 6 ke 11 juga jaraknya 5. 11 ke 16 juga jaraknya 5. Begitu seterusnya. Makanya di sini K-nya diganti dengan 5. Gitu ya. 16 sama 20 bisa disederhanakan sama-sama dibagi 4.
Jadi min 4 per 5 dan 5-nya bisa kita coret yang bawah dengan yang atas. Jadi 18 ditambah negatif 4 dapat hasilnya 14. Nah, ini adalah cara mengerjakan rata-rata atau MEAT dengan cara coding. Baik, saya akan lanjutkan ke ukuran pemusatan data yang lain. Oke, ini adalah ukuran pemusatan data tapi median. Kita sudah beranjak dari mean. Kita mau ke median khusus untuk data tunggal ya. Kita mau ke median data tunggal. Untuk median data tunggal kita wajib mengurutkan data dari yang terkecil ya. Jadi syaratnya adalah data harus diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, setelah itu kita cek ya, banyaknya data itu ganjil atau genap. Kita cek data yang kita punya termasuk ganjil atau genap banyaknya. Sekarang kita punya data di sini 78, 56, 66 dan seterusnya. Data ini belum diurutkan. Data ini belum diurutkan. Ada 10 data ya. Maka langkah berikutnya kita harus mengurutkan data sehingga menjadi seperti yang di bawah ini. 48, 50, 56, 66, 70 dan seterusnya. Setelah diurutkan, nah kita harus mencari posisi yang paling tengah. Ya, median itu nama lainnya adalah nilai tengah. Jadi median itu adalah bukan nilai tengah ya, lebih tepatnya data yang terletak di tengah. Tapi setelah diurutkan gitu ya. Data yang terletak di tengah tapi setelah diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Baik, di sini dari jawaban kalau kita pandang jawabannya itu letaknya ada di 70 dan 76. Ya, 70 dan 76. Makanya jawabannya adalah 70 ditambah 76 dibagi 2, dapat hasilnya 73. Nah, permasalahannya muncul di sini, bagaimana cara menentukan nilai tengah atau mediannya itu ada di posisi antara 70 dan 76. Nah, kembali lagi ke syarat ya. Syaratnya kan ada 3. Yang pertama, urutkan data dari terkecil hingga terbesar. Yang kedua, cek datanya genap atau ganjil, ya kan? Nah, 10 data. 10 data berarti masuknya adalah ke yang genap. Oke, masuknya ke yang genap. Sekarang kalian lihat rumusnya di sini. Ada tulisan, saya tulis ya. Nah, 1/2 kurung kurawal xn/2 ya, kalian lihat di sini xn/2, n-nya ada 10 berarti 10 dibagi 2 jadi x 5 ditambah n/2 ditambah 1, n/2 ditambah 1, 10 bagi 2 5 ditambah 1 berarti 6. Berarti X6. Nah, terus setengah X5. Artinya apa sih X5? X5 itu artinya data kelima. Sekarang kalau kita hitung data kelima, kita hitung data kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, data kelima adalah 70. Berarti saya masukin X5-nya 70. Ditambah data ke-6 sebelahnya. Tadi kan data ke-5 70, data ke-6 berarti 76 sampingnya. Nah, baru 1/2, 70 tambah 76, 146. Bagi 2, 73. Nah, sekarang kalian bandingkan jawabannya 73 ini dengan yang di sini. Nah, sama ya. Tapi mungkin kalian berpikir gini, ya udah ngapain kita harus pakai ribet-ribet rumus ini? Tinggal aja kita cari tengahnya. Ya, oke, bisa. Ada sebenarnya yang lebih cepat untuk cari tengahnya.
Yang pertama, kalau dia data genap, ya, data genap cukup kalian bagi 2. Jadi kalau misalnya 10 datanya 10 dibagi 2, hasilnya 5. Nah, 5 dikurangin 1, dapat 4. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya adalah ambil, karena ini dapat hasilnya 4 ya. Selanjutnya adalah ambil data dari depan 4 angka. Atau saya coret aja biar gampang. 1, 2, 3, 4. Ambil dari belakang 4 juga. 1, 2, 3, 4. Oke. Berarti di sini di sini saya punya sisa 2 data. Yaitu 70 dan 76. Nah, baru kita tambahin terus dibagi 2 seperti yang dijawab di bawahnya, ya. Seperti yang dijawab di bawahnya. Yang ini. Nah, ya, jadi bisa seperti itu. Lalu gimana kalau seandainya datanya ganjil? Oke, sekarang kalau misalnya saya buat data sendiri ya. Saya punya data misalnya hampir mirip dengan ini, 48, 50, 56, 66, 70, 76, 78, 80, 82. Oke, saya kurangin 1 jadi datanya bentuknya banyaknya ganjil. Nah, saya taruh sini ya. Oke. Sekarang saya punya datanya ganjil. Kalau ganjil berarti dengan cara seperti ini tadi, ya, yang cara ini kan genap, 10 bagi 2 dikurang 1. Kalau ganjil gimana? Datanya ganjil 9, kita bagi 2, hasilnya 4,5. Bulatkan aja ke bawah, jadinya 4. Terus 4 dikurang 1 baru. Jadi dia dibulatkan dulu ke bawah, baru dikurang 1. Hasilnya 3. Nah, berarti saya harus ambil 3 angka dari depan, sama 3 angka dari belakang. Ya, nah di sini sisa berapa angka? Lebih sedikit ya. Di sini hanya sisa 3 angka. Nah, sudah jelas tengah-tengahnya ada di angka berapa? Ada di angka 70. Nah, ini adalah nilai tengahnya. Sampai sini semoga kalian semua paham ya. Oke, selanjutnya kita masih membahas ukuran pemusatan data, yaitu median. Tapi untuk data kelompok ya. Jadi sama kayak MEAN, ada rumus untuk data tunggal dan rumus untuk data kelompok. Untuk rumus data kelompok median untuk data kelompok itu adalah rumusnya. Nah, TB ditambah K dikali setengah N dikurang FK dibagi frekuensi. Nah, apa itu TB? TB itu adalah singkatan dari tepi bawah. Ya, TB adalah singkatan dari tepi bawah. Tepi bawahnya siapa? Kan banyak ya tepi bawah ya. Tergantung banyaknya kelas. Kalau kelasnya ada 5, ya tepi bawahnya ada 5. Nah, ini tepi bawah khusus untuk kelas mediannya. Nah, si K itu sendiri bisa K, bisa C, bisa P, bisa L, bisa I, itu ya. Itu adalah panjang kelas atau interval kelas. Tinggal dilihat aja jarak antara batas bawah kelas yang satu dengan kelas yang lain. Terus N yang ada di sini, adalah banyaknya data yang tersaji gitu ya. Ada berapa sih total frekuensinya gitu ya. Terus untuk FK itu sendiri adalah frekuensi kumulatif di atas kelas median. Frekuensi kumulatif di atas kelas median. Jadi kumulatif itu menjumlah ya. Jadi frekuensinya dijumlahkan di atas kelas median. Terus frekuensi pada kelas median. Yang F itu frekuensi pada kelas median.
Baik, kita lanjutkan saja bagaimana penerapannya dalam bentuk soal. Nah, oke, ini saya tutup dulu biar kalian fokusnya tidak terbagi. Nah, langkah pertama adalah menentukan dari 6 kelas yang ada di soal, mana yang merupakan kelas median. Nah, jadi kita harus nentuin dulu nih yang unik. Kelas medianya ada di kelas 1, apa di kelas 3, apa di kelas 5, atau di kelas 6. Nah, jadi kita tentukan dulu. Nah, di sini cara menentukannya, kita hitung dulu jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya ada 20. Jumlah frekuensinya ada 20. Nah, kita masukkan ke dalam setengah N ini. Nah, kita masukkan ke setengah N. Jadi, setengah N, N-nya itu diganti dengan 20. Jadi, hasilnya 10. Nah, selanjutnya dari angka 10 ini kita apain? Kita hitung frekuensi satu-satu dari mulai kelas pertama. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 5, 12. Nah. Setelah kita dapat angka 10 ini, kita hitung frekuensinya satu persatu dari mulai kelas pertama. 3 ditambah 4, 7. Belum sampai 10 ya, kita tambahin lagi 5, jadi 12. Oke. Berarti kita sudah peroleh kelas median adalah kelas ketiga, interval 61 sampai 65 dengan frekuensi 5. Jadi sekali lagi saya mengingatkan, setelah kita dapat setengah N, yaitu setengah dari jumlah frekuensi, kita jumlahkan setiap frekuensi dari mulai kelas pertama sampai pada angka setengah N tadi, 10. Lebih boleh, tapi kurang tidak boleh ya. Baik, berarti sekarang saya lanjutkan karena kita sudah dapat kelas medianya kelas ketiga, kita bisa menentukan batas bawahnya 61. Berarti kita juga bisa menentukan tepi bawahnya. Karena batas bawah 61, maka tepi bawahnya tinggal dikurang 0,5. Ya, jadi di sini saya buka lagi. Nah, di sini angka-angkanya sudah masuk ya. Dari mulai 60,5 ya, batas bawah dikurang 0,5. K-nya adalah 5, yaitu jarak batas bawah dengan batas bawah kelas pertama dengan kelas kedua bisa diambil 51 dengan 56, jaraknya 5. Terus setengah N tinggal masukin aja, setengah kali 20. Terus dikurang FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sebelum kelas median tuh ada kelas pertama sama kelas kedua. Nah, ini 3 dan 4 kita jumlahkan jadi 7. Ya. Terus dibagi frekuensi kelas median itu sendiri. Kelas median adalah kelas ketiga dengan frekuensi 5. Setelah itu tinggal kita hitung lagi 60,5
ditambah setengah kali 20, 10, dikurang 73, jadi 3/5. Tinggal kita coret 5 yang atas dengan 5 yang bawah, sama-sama dibagi 5. Jadi 60,5 ditambah 3, dapat hasilnya 63,5. Sampai sini semoga paham ya. Oke, ini adalah ukuran pemusatan data untuk modus. Jadi kita masih ngomongin pemusatan data, tapi untuk rumus modus. Nah, kalau data tunggal tidak ada rumusnya ya, sebenarnya cukup kalian melihat data yang paling sering muncul atau data yang frekuensinya paling banyak atau paling besar. Nah, kalau untuk data kelompok ini rumusnya, dia juga masih menggunakan TB, tapi bawah kelas modusnya. Ada D1 yaitu jarak, D itu distance ya, jarak antara kelas modus dengan kelas sebelum kelas modus. Kalau D2 jarak kelas modus dengan kelas sesudah. Jadi bedanya ada di kata sebelum sama di kata sesudah. D1 sebelum, D2 sesudah. Sama dikali P atau panjang kelas. Masih sama, P, K. Kalau tadi bahasanya K ya, intinya sama, panjang kelas atau interval kelasnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Untuk data tunggal, di sini sudah ada 10 data, kita cari modusnya. Apakah ada data yang paling dominan munculnya, paling banyak munculnya? Ternyata kalau kita lihat di sini modusnya tidak ada ya, karena semua munculnya satu-satu, nggak ada yang lebih dari satu atau yang paling banyak. Jadi jawabannya bukan 0, tapi modusnya tidak ada. Nah, kalau untuk yang data kelompok seperti ini ya, ada 6 kelas, yang langkah pertamanya sama kayak kelas median. Cari dulu kelasnya di mana. Nah, dengan cara apa? Kalau median tadi kan kita cari setengah N-nya. Tapi kalau di modus kita cari dulu frekuensi yang paling besar. Frekuensi yang paling besar ada di angka 5. Maka kita sudah bisa putuskan kelas modus ada di kelas ketiga. Ya. Interval batas bawah 61, batas atas 65, frekuensi 5. TB, TB-nya berarti 60,5 dari 61 dikurang 0,5. D1 tadi jarak, jarak antara apa? Jarak antara kelas modus dengan sebelum kelas modus. Jadi 5 ke 4 jaraknya berapa? 5 ke 4 jaraknya 1, maka D1-nya diganti 1. Nah, terus D2, jarak kelas modus dengan kelas sesudah kelas modus. Berarti 5 sama 2, jaraknya 3. Maka ganti D2-nya dengan 3. Ya, terus dikali P. 51 ke 56, jaraknya 5. Gitu ya. Nah, hasilnya adalah 5 bagi 4, 1,25, jadi 61,25. Baik, ini adalah modus, masih lebih simpel ya. Lebih simpel daripada median pengerjaannya karena menentukan kelasnya tidak perlu ada rumus lagi. Kalau di median perlu ada rumus lagi. Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan kelas hari ini, yaitu ukuran pemusatan data, membahas tentang MEAN, modus median, baik data tunggal maupun data kelompok. Mohon maaf lahir batin, tetap jaga kesehatan, saling mengingatkan satu sama lain di dalam keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.